Tugas belajar di luar kelas hari keempat. Yang pertama, bagian A, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Di sini motivator menyapa dan menyambut murid itu dengan penuh semangat, ceria, dan juga riang. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview. Di sini motivator menanyakan persiapan belajar dan bermain anak, dan juga sebelumnya melakukan doa dan bernyanyi terlebih dahulu. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Di sini motivator menjadikan murid itu senang di dalam kelas terlebih dahulu dengan cara melakukan kegiatan yang mereka sukai. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Motivator sebelumnya menyapa murid pada saat masuk kelas dan menanyakan kepada murid seperti diantar sama siapa, sudah makan belum, dan sebagainya. Yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu dengan cara memberikan pujian kepada anak seperti tos gitu, lalu mengatakan anak rajin dan sebagainya. Yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak itu ketika kegiatan intinya itu sudah terlaksanakan dengan baik. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan menampilkan motivator selama kegiatan Bimba. Di sini motivator harus semangat dan ceria dalam melakukan kegiatan di dalam kelas. Yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan. Di sini motivator melaksanakan kegiatan dengan kemauan anak. Ketika anaknya mau bermain, beri kesempatan anak untuk bermain sebentar. Ketika anak ingin mewarnai, kita memberikan izin untuk mewarnai sebentar, lalu selanjutnya akan mengisi kegiatan intinya seperti menulis, membaca, dan sebagainya. Nah, yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tidak, karena setiap materi yang diberikan motivator kepada anaknya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing anak tersebut. Lalu soal bagian B, pengamatan terhadap murid. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan setiap sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Nah, tentunya ekspresinya itu beragam. Ada yang bertemu motivator itu malu-malu, ada yang langsung cerita atau ceria, ada yang lesu, lalu kemudian kembali ceriahnya gitu. Nah, terus yang nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Selama saya magang, anak murid terlihat semuanya ceria dan semangat dalam mengikuti bermain dan belajar di Bimba. Nah, yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Selama saya melakukan kegiatan magang di Bimba, semua murid itu terlihat semangat dan sangat mempunyai antusias dalam belajarnya. Yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, jadi anak-anak terlihat senang dan mau mengikuti kegiatan di dalam kelas. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ada beberapa murid yang merasa kesulitan, dan juga sebagai motivator harus membantunya atau membimbingnya agar minat dalam belajarnya itu kembali lagi, dan kesulitannya itu akan menjadi lebih mudah.
Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Yang saya amati selama magang itu berbeda-beda. Ada yang tidak fokus dalam menulisnya, terus ada yang lupa dengan huruf-hurufnya dan angkanya, lalu ada yang maunya bergambar saja dan sebagainya. Yang saya amati itu seperti itu. Nah, yang bagian C, nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Yang ketika saya kelas terlihat selalu ceria dan selalu menyenangkan. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan dan kekerasan yang terjadi? Selama saya magang di Bimba Ayu EO itu tidak ada kekerasan ataupun pemaksaan pada anak di dalam kelas. Nah, selanjutnya yang D, nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Nah, yang dilakukan ini sebelum belajar, motivator melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu dan bernyanyi. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yaitu motivator melakukan penerapan materi modul, evaluasi kognitif, dan juga memberikan reward kepada anak yang telah mengikuti kegiatan bermain dan belajar tersebut. Nah, yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Yang sering dilakukan oleh murid di dalam kelas itu seperti bercerita, bermain kata, membaca, menulis, serta juga mewarnai gambar. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Mengulangi kembali materi yang disampaikan dan juga melakukan doa selesai belajar. Berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Kegiatannya itu dilakukan selama 45 menit.